Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita, biarlah kita selalu mempunyai akan roh kerendahan hati di dalam kehidupan kita untuk menerima apa yang sudah menjadi porsi dan bagian kita. Biarlah kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Baik suka maupun duka, biarlah kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Jadikan Tuhan sebagai penolong kita, jadikan Tuhan sebagai sahabat dan teman sejati kita. Biarlah kita mau mengutarakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pengaku bagi umat manusia. Ayat intinya terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian pintu gerbang kota Allah terbuka lebar-lebar dan rombongan malaikat-malaikat memasukinya di tengah gema musik gembira. Di sanalah terdapat takhta dan di sekelilingnya ada pelangi perjanjian. Di sanalah terdapat kerubim dan serafim, panglima bala tentara malaikat anak-anak Allah, wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak jatuh, berhimpun bersama-sama. Majelis surga yang di hadapannya bintang kejora telah menuduh Allah dan anaknya, wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan yang tidak berdosa yang atasnya setan telah bermaksud mendirikan kerajaannya. Semuanya ada di sana hendak menyambut penebus. Mereka ingin memperingati kemenangannya dan memuliakan raja mereka. Ya, baik, di sini juga dikatakan kepada kita ya, dari ayat intinya dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini Rasul Paulus menuliskan kepada kita apa arti dari karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ya, Tuhan berikan kepada kita melebihi dari upah di dunia ini. Dia memberikan kita kekekalan itu di dalam kehidupan kita. Jika kita mengikuti akan nasihat Tuhan, kita memilih untuk mengikuti kekekalan atau firman Tuhan itu, maka kita menerima kasih karunia Kristus. Dengan apa ya? Kita harus memperbarui kehidupan kita. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah saya sudah melakukan yang terbaik untukmu Tuhan? Biarlah kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau mengaku bagi Tuhan kita. Ya, bayangkan Tuhan saja Dia rela, Dia memberikan kepada kita secara cuma-cuma kasih karunia itu. Biarlah kita mau menerima itu. Kita mau pakai di dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita mau berjalan mengikuti kehendak kita sendiri, berjalan mengikuti akan nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran palsu yang datang dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan hidup bersama dengan Kristus. Walaupun Dia akan berikan kepada kita kesempatan, tapi kesempatan itu apakah kita gunakan untuk membenahi semuanya atau tidak, yaitu tergantung di dalam pilihan kita masing-masing. Karena di mana kita berdiri, di mana kita mau mengambil sesuatu yang menjadi fondasi kita untuk merubah segala sesuatunya, yaitu daripada Kristus sendiri. Kita meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak salah memilih. Dan kita juga tidak memiliki suatu kesalahan lagi di dalam kehidupan kita. Jika kita memilih yang salah, maka kita sudah berada di dalam kesalahan. Tetapi jika kita berada di dalam kesalahan, kita mau berubah setiap harinya, maka kasih karunia atau Roh Kudus Tuhan akan bersama dengan kita. Ya, walaupun kita sudah tahu umat-umat Kristiani, kita tahu bahwa kita mau melakukan segala sesuatu di luar dari kehendak Tuhan, di luar dari firman Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatunya tidak berdasarkan firman, atau kita sudah melakukan kesalahan. Jangan kita mengambil satu kesalahan yang berakhir ujungnya ialah maut.
menjadi suatu kecelakaan di dalam kehidupan kita, menjadi suatu penderitaan di dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu mengambil akan situasi yang dunia berikan kepada kita, tapi ambillah kesempatan untuk bersama dengan Kristus. Tadi di keterangannya juga dikatakan bahwa kemudian pintu gerbang kota Allah terbuka lebar-lebar dan rombongan malaikat-malaikat memasukinya di tengah gema musik gembira. Pintu gerbang kota Allah terbuka lebar-lebar bagi orang yang percaya, orang yang sudah tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan kesalahan. Ya, orang-orang yang bersama dengan Kristus, orang-orang yang mengaku dirinya bersalah, mengaku dirinya bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mau mengikuti akan kehendak Tuhan dari pelajaran firman Tuhan itu. Ya, di sini dikatakan bahwa di sanalah terdapat takhta dan di sekelilingnya ada pelangi perjanjian. Ada pelangi perjanjian di sekelilingi tempat itu. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa semuanya ada di sana hendak menyambut penebus. Mereka ingin memperingati kemenangannya dan memuliakan raja mereka. Ya, di sini dikatakan kembali kepada kita bahwa mereka di sana menyambut akan Tuhan mereka atau menyambut raja mereka dengan sangat senang, dengan kemenangan dan memuliakan raja mereka. Ya, inilah yang terjadi di saat kita nanti di akhir zaman. Biarlah kita selalu bersama-sama untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita mau mengambil suatu kesempatan untuk hidup bersama dengan Kristus, hidup yang kekal itu, maka kita tinggalkan dosa-dosa yang sudah ada di dalam hati kita, bahkan dalam kehidupan kita. Ya, tetapi diberinya isyarat kepada mereka untuk mundur. Belum waktunya, sekarang ia tidak dapat menerima mahkota kemuliaan dan jubah kerajaan. Ya, kenapa kita tidak mendapatkan atau menerima mahkota dan jubah kerajaan? Atau kita tidak dapat diubahkan? Ya, karena kita selalu memilih jalan-jalan kita sendiri. Kita selalu pakai akan hikmat kita sendiri. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa ia memasuki hadirat Bapanya. Ia menunjuk pada kepalanya yang luka, lambungnya yang ditusuk, kaki yang cacat. Ia mengangkat tangannya yang dalamnya terdapat bekas paku. Ia menunjuk kepada tanda kemenangannya, yang mempersembahkan seberkas yang diunjuk kepada Allah. Mereka yang dibangkitkan dengan dia sebagai wakil-wakil dari rombongan orang banyak yang akan keluar dari kubur pada kedatangannya yang kedua kalinya. Di sini dikatakan kepada kita umat-umat Kristiani, orang yang mati di dalam Kristus, yang sudah mau menerima janji Kristus, yang sudah bertobat dan dia menerima Injil, dia akan bangkit bersama-sama dengan Kristus masuk di dalam kerajaan sorga. Akan diubahkan memakai jubah putih. Tapi orang-orang yang berdosa akan dibangkitkan untuk melihat kemuliaan itu saja, lalu dia akan tertidur lagi. Dia tidak akan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Biarlah kita di akhir zaman ini, umat-umat Tuhan, biarlah kita selalu memiliki akan kesempatan yang banyak untuk kita bersama dengan Kristus. Yang mungkin sekarang Tuhan selalu bersama dengan kita, yang mungkin sekarang juga Tuhan sedang menghakimi kita. Biarlah kita selalu mengizinkan Tuhan untuk bersama dengan kita. Bayangkan dia datang sebagai raja, dia mau menerima kita sebagai apa adanya. Tapi kita manusia, kita malah tidak mau untuk bersama dengan dia, karena mereka sudah dibutakan oleh si iblis itu. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa ia mendekati Bapa, yang padanya terdapat kegembiraan karena seorang berdosa yang bertobat, yang bergembira atas seorang dengan nyanyian kegirangan. Di sini juga dikatakan kepada kita teguran yang sangat luar biasa. Kita orang-orang percaya, kita umat Tuhan. Seringkali kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Seringkali kita sudah mempelajari firman Tuhan dengan benar, tapi kita anggap kita sudah benar. Kita tidak mempelajarinya seterusnya. Itu ada hal yang salah di dalam kehidupan kita. Kristus datang bukan untuk kita orang-orang benar yang sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak memerlukan pertobatan itu. Ada ayat yang mengatakan bahwa lebih baik satu orang bertobat dan menerima kasih karunia Kristus atau janji Kristus daripada 99 orang yang percaya tetapi tidak memerlukan pertobatan. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Biarlah kita
selalu membuka pikiran kita untuk menerima semua yang Tuhan inginkan. Kita mengaku orang percaya, tetapi kita tidak perlu pertobatan itu. Kita orang percaya, tetapi kita juga perlu pertobatan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Baiklah kita mati setiap hari di dalam keegoisan kita, di dalam keinginan daging kita. Sehingga kita terus dapat bertobat setiap harinya, kita dapat bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Jadi sehingga dikatakan kepada kita bahwa sebelum dasar bumi ini diletakkan Bapa dan Anak Allah, dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan, mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Janji ini telah ditepati oleh Kristus ketika disalib. Ia berseru, "Sudah selesai." Ia menyapa Bapa. Perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. Sekarang ia mengumumkan, "Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, oh Tuhanku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu sudah dipuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku." Suara Allah kedengaran memasyurkan bahwa keadilan sudah dipenuhi. Setan sudah dikalahkan. Umat Kristus yang bekerja keras dan bergumul di bumi dikaruniakannya di dalam Dia yang dikasihinya. Renungkan lebih dalam. Apakah penerimaan pengorbanan Yesus oleh Tuhan dan penaklukan iblis memampukan saya untuk berjalan dalam kemenangan setiap hari sampai Yesus datang? Di sini Tuhan sudah memberikan kepada kita begitu banyak kesempatan, begitu banyak waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau bertobat dan kita tidak mau berubah sepenuhnya. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa jika keadilan-Mu sudah dipuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Umat Kristus yang bekerja keras dan bergumul di bumi dikaruniakannya di dalam Dia yang dikasihinya. Tuhan juga berdoa kepada Bapanya, meminta supaya dimanapun Dia berada, Dia mau supaya umat-umat yang Bapa berikan kepadanya hidup bersama-sama dengan Dia. Orang manusia yang bekerja keras untuk Tuhan akan dikaruniakannya kemuliaan, akan dikaruniakannya kasih yang begitu luar biasa, sehingga Dia memberikan kita sukacita yang begitu dalam di dalam kehidupan kita. Jadi tadi juga direnungkan lebih dalam, dikatakan bahwa apakah penerimaan pengorbanan Yesus oleh Tuhan dan penaklukan iblis memampukan saya untuk berjalan dalam kemenangan setiap hari sampai Yesus datang? Ya mungkin inilah pertanyaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita mempunyai suatu kesempatan dan keinginan untuk kita datang kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita? Biar kita selalu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ya ambil pilihan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Jadikan Tuhan sebagai teman kita, jadikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa, dapat memberikan kepada kita suatu sukacita di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.